Coba bayangkan ini sebentar. Kamu ambil ketegasan seorang jenderal. Kamu tambahkan kelincahan seorang tukang kayu dari Solo. Lalu kamu aduk keduanya dalam satu sosok. Hasilnya, Prabowo Subianto. Kedengarannya sederhana, tapi justru disitulah menariknya. Dari Soeharto, ia dapat tulang punggungnya. Soeharto bukan sekedar presiden, ia adalah arsitek. Ia tahu betul bagaimana membuat negara bergerak, lewat komando, lewat struktur, lewat disiplin yang tidak bisa ditawar. Prabowo tumbuh di dunia yang sama, dunia militer. Dunia di mana perintah adalah perintah dan kelambanan adalah kesalahan. Tapi Prabowo bukan hanya soal seragam dan pangkat. Ia sudah lama duduk di meja-meja penting. Ia tahu bagaimana lembaga negara bekerja dari dalam, tahu siapa yang pegang apa, tahu jalur mana yang macet dan jalur mana yang lancar. Itu bukan pengetahuan yang bisa dibeli. Itu hasil dari puluhan tahun mengamati dan terlibat. Kalau kamu lihat gerak Prabowo di tahun-tahun awal pemerintahannya sekarang, pola itu mudah dikenali. Mirip dengan cara Soeharto membangun fondasi di awal-awal Orde Baru. Pelan, terstruktur, tapi punya arah yang jelas. Dari Jokowi, ia dapat intuisinya. Nah, ini bagian yang menarik. Jokowi itu bukan orang militer, bukan juga politisi lama, tapi ia punya sesuatu yang susah dijelaskan. Kemampuan membaca sekeliling. Tahu kapan harus maju, kapan harus diam, kapan harus senyum sambil tetap jalan ke tujuannya. Politik Indonesia itu ribet, penuh kepentingan, penuh koalisi yang bisa retak kapan saja. Jokowi menavigasi semua itu bukan dengan konfrontasi, tapi dengan manuver, cantik, senyap, efektif. Dan Prabowo, ia belajar langsung dari Jokowi. Bertahun-tahun jadi bagian dari pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan bukan tanpa hasil. Ia menyerap cara kerja itu, cara berpolitik tanpa harus selalu berteriak. Sekarang kamu bisa lihat hasilnya. Prabowo tidak selalu bersikap keras. Kadang cukup dengan satu langkah yang tepat di waktu yang tepat. Tapi ada satu hal yang membuat Prabowo lebih. Disinilah ceritanya berbelok. Soeharto, korupsi tumbuh subur di eranya. Itu fakta yang sulit dibantah. Jokowi, lebih baik, tapi tetap bukan tanpa noda di lingkaran kekuasaannya. Prabowo tampil beda. Sikapnya terhadap koruptor bukan sekedar retorika kampanye. Ada nada sungguh-sungguh di sana. Ada keberanian untuk berkata tidak, bahkan kepada yang dekat sekalipun. Ini bukan hal kecil. Di Indonesia, ini justru hal yang paling susah dilakukan. Kalau ini konsisten dijalankan, maka Prabowo sudah melampaui dua pendahulunya di satu aspek yang paling krusial. Jadi, siapa sebenarnya Prabowo? Ia bukan Soeharto jilid 2. Ia juga bukan Jokowi dengan baret merah. Ia adalah sintesis, gabungan dari yang terbaik, ketegasan struktural seorang jenderal, kelincahan politik seorang rakyat jelata yang naik ke puncak, ditambah satu hal baru, keberanian melawan korupsi dari dalam. Indonesia saat ini butuh pemimpin yang bisa pegang kemudi dengan tangan kuat, tapi tetap tahu kapan harus belok halus. Prabowo, kalau janjinya ditepati, adalah jawaban yang paling masuk akal untuk pertanyaan itu. Bukan presiden sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi mungkin presiden yang paling siap untuk momen ini. Mari kita mendukungnya dalam senyap di setiap sujud dan doa kita.